coba perhatikan dirimu sendiri. Hari ini sudah berapa kali kamu dibuat marah sama keadaan? Ada orang motong jalan, kamu maki-maki. Ada komentar pedas di HP, hatimu langsung panas. Kamu itu sebenarnya penguasa nasibmu atau cuma jadi boneka yang talinya ditarik-tarik sama keadaan? Dengar ya, foto-fotoku. Ngakunya pengen hidup tenang, tapi kok jempolmu lebih cepat bergerak daripada otakmu. Dunia ini memang berisik, tapi bukan berarti kamu harus ikut teriak-teriak. Ada seni kuno yang bikin kamu tetap tegak meski badai datang. Sebuah ilmu tentang bagaimana cara merespons, bukan sekedar bereaksi seperti orang bingung. Sudah, simpen dulu marahmu. Duduk yang enak di dekat saya. Kita ngobrol santai di warung ini. Kita cari tahu gimana caranya jadi satria yang menang tanpa harus merendahkan siapapun. Ayo, diseruput dulu kopinya. Kita mulai ngajinya. Rahayu, selamat datang putu-putuku semuanya. Wis, duduk saja di sini, cari posisi yang paling enak. Anggap aja warung kopi ini seperti rumah sendiri. Tidak usah merasa sungkan atau kaku kalau sedang sama Simba. Mari kita letakkan dulu semua beban pikiran yang menumpuk di pundakmu itu. Taruh saja di samping gelas kopimu, biar tidak berat-berat amat menjalani hidup. Hari ini dunia kita ini rasanya memang sedang berisik sekali ya. Semuanya serba cepat, serba instan, dan seolah-olah semuanya itu mendesak. Semua orang itu seperti dipaksa harus punya pendapat, dipaksa harus langsung membalas, dan dipaksa harus bereaksi saat itu juga. Kalau ada berita buruk sedikit, hatinya langsung panas, pure emosnya naik. Kalau ada yang tidak setuju sedikit saja di media sosial, wah, jempolnya langsung gatal ingin memaki-maki. Kamu pernah merasa tidak? Kalau hidupmu sekarang itu seperti sedang lari maraton, tapi tidak tahu garis finishnya di mana. Wajar kalau kamu merasa capek, jiwamu lelah, dan batinmu itu terasa kering. Karena apa? Ya karena energimu itu habis cuma untuk meladeni urusan orang lain. Energi yang harusnya kamu simpan untuk membangun hidupmu sendiri malah ludes terjual untuk kemarahan-kemarahan yang sebenarnya tidak perlu. Akhirnya apa? Kamu jadi seperti daun kering di tengah angin puting beliung. Tertiup ke sana, tertiup kemari, tidak punya pegangan, tidak punya akar, dan jelas tidak punya ketenangan. Kamu merasa sedang bergerak hebat, padahal sebenarnya kamu cuma sedang dipermainkan oleh keadaan di sekitarmu saja. Tapi dengerin baik-baik ya, Cah Bagus, Cah Ayu. Di dalam riuhnya dunia yang sepertinya sudah mulai tidak waras ini, sebenarnya ada sebuah rahasia kuno yang sudah lama kita lupakan. Sebuah ilmu yang sebenarnya sudah sering disisipkan oleh leluhur kita di dalam tembang-tembang atau serat-serat lama. Dan ternyata
Orang-orang pintar dari zaman Stoik dulu juga membicarakan hal yang sama. Namanya memang beda-beda, tapi intinya itu satu, pengendalian diri. Ilmu ini bukan bicara soal bagaimana cara kamu mengubah dunia supaya jadi tempat yang manis buat kamu. Itu mah mimpi di siang bolong. Dunia tidak akan berubah demi kamu. Tapi ilmu ini adalah tentang bagaimana cara menguasai satu-satunya hal yang benar-benar bisa kamu pegang, yaitu dirimu sendiri. Kunci ketenangan itu bukan di luar sana, putu-putuku, bukan di saldo rekeningmu, bukan di pujian orang-orang, tapi ada di sini, di dalam hatimu, di dalam caramu mengolah apa yang masuk ke pikiranmu. Di warung ngaji kita kali ini, Simbah tidak akan mengajari kamu cara jadi sakti yang bisa hilang atau terbang ke langit. Tidak. Simbah mau mengajak kamu belajar sakti yang jauh lebih hebat di zaman sekarang, yaitu sakti menahan amarah, sakti menunda reaksi, dan sakti untuk tetap adem meskipun dunia di sekelilingmu sedang panas-panasnya. Itu sakti yang tingkatannya jauh di atas otot kawat tulang besi. Karena apa gunanya badanmu kuat kalau hatimu gampang remuk cuma gara-gara tulisan orang asing yang tidak kamu kenal di internet? Jadi ayo, siapkan kopimu, ambil posisi yang paling nyaman. Tarik napas yang dalam, rasakan udaranya masuk, lalu lepaskan pelan-pelan. Mari kita ngaji bersama-sama. Kita biarkan obrolan ini mengalir saja seperti air. Kita akan bedah satu-satu bagaimana cara melatih pikiranmu supaya bisa merespons dengan bijak dan tidak cuma sekedar bereaksi tanpa pikir panjang. Percayalah, kalau kamu sudah paham ilmunya, kamu akan melihat dunia ini dengan mata yang jauh lebih jernih. Ayo, kita mulai ngajinya. Diseruput dulu kopinya mumpung masih hangat, biar tidak dingin kayak hati yang kesepian. Hehehe. Bagus Cahayu. Sekarang kita masuk ke inti bahasanya. Simbah mau ajak kamu menyelam lebih dalam lagi soal kenapa isi kita itu sering banget terjebak dalam reaksi yang bikin kita menyesal di kemudian hari. Mari kita kuliti pelan-pelan. Nah, sekarang coba kamu bayangkan ini. Pernah tidak kamu lagi enak-enak jalan, tiba-tiba ada motor nyalip mepet sampai kamu hampir jatuh? Apa yang biasanya kamu lakukan? Pasti secara otomatis mulutmu ingin teriak maki-maki atau tanganmu ingin langsung klakson kenceng-kenceng, ya kan? Nah, itulah yang namanya bereaksi. Itu refleks. Kayak kalau lututmu dipukul pelan, kakimu pasti nenggang sendiri. Itu namanya kita sedang dikendalikan oleh bagian otak kecil kita yang namanya amigdala. Kalau Simbah bilang SIH itu nafsu amarahmu yang lagi pegang kendali. Masalahnya begini, putu-putuku, di zaman sekarang hampir semua hal itu memancing kita untuk terus-terusan bereaksi. Baca berita politik, langsung panas. Lihat foto teman sukses, langsung merasa kalah. Ada orang kirim pesan bernada agak tinggi sedikit, jempolmu sudah menari-nari ingin membalas dengan lebih tajam lagi. Padahal kalau kamu terus-terusan bereaksi seperti itu,
Kamu itu sebenarnya tidak punya kemerdekaan. Kamu cuma jadi tawanan dari setiap kejadian yang menimpamu. Kamu itu ibaratnya sedang menyerahkan kunci rumahmu kepada orang lain. Jadi siapa saja bisa masuk dan mengacak-ngacak isi hatimu sesuka hati mereka. Mosok kamu mau hidup seperti itu terus? Padahal ada satu rahasia besar yang sering kita lewatkan. Di antara apa yang terjadi pada kita dan apa yang kita lakukan, sebenarnya ada sebuah ruang kecil yang sangat berharga. Itulah yang Simbah sebut sebagai ruang jeda. Kalau kamu bisa menemukan ruang itu, kamu tidak akan lagi jadi budak keadaan. Kamu akan naik tingkat menjadi orang yang merespons. Bedanya jauh sekali, Lek. Bereaksi itu pakai emosi yang meledak-ledak, tapi merespons itu pakai kesadaran dan kebijaksanaan. Coba ingat-ingat pepatah Jawa, alon-alon, waton kelakon. Banyak orang mengira itu artinya kita harus lambat, padahal maknanya lebih dalam dari itu. Itu artinya kita harus berhati-hati, penuh pertimbangan, dan tidak gerusah-gerusu dalam mengambil tindakan. Saat kamu merasa emosimu mulai naik, coba berhenti sejenak. Jangan bicara dulu. Jangan bertindak dulu. Gunakan ruang jeda itu untuk bertanya pada dirimu sendiri. Iki bener ora? Penting ora? Nek aku nesu, masalah ini dadi rampung, apa malah tambah dawa? Ingat yo putu-putuku, orang yang paling kuat itu bukan orang yang bisa menjatuhkan lawannya dalam sekali pukul, bukan. Orang yang paling kuat itu adalah orang yang mampu menguasai dirinya sendiri saat dia punya segala alasan untuk marah, tapi dia memilih untuk tetap tenang. Itulah yang namanya sakti tanpa aji-aji, menang tanpa merendahkan. Saat kamu bisa memberikan jeda, disitulah kamu menemukan kekuatanmu kembali. Kamu tidak lagi disetir oleh keadaan, tapi kamulah yang memegang kemudi penuh atas kemudi hidupmu sendiri. Jadi kalau nanti ada hal yang bikin hatimu panas, coba dilingkari dulu emosinya. Jangan langsung dikeluarkan. Diem sebentar, ambil napas, lalu tanya pada hatimu yang paling dalam. Biarkan pikiranmu yang jernih yang bicara, bukan amarahmu yang sedang berteriak-teriak itu. Dengan begitu, setiap tindakanmu akan punya bobot, punya makna, dan tidak akan meninggalkan penyesalan di belakang hari. Gimana? Sampai di sini sudah mulai terasa kan bedanya? Jangan cuma didengarkan saja, tapi coba dirasakan di dalam batin. Sambil itu diseruput lagi kopine. Masih banyak yang mau Simbah ceritakan soal bagaimana cara menjaga hati supaya tetap adem di tengah dunia yang makin panas ini. Bagian yang paling krusial Cah Bagus, ini soal bagaimana kita memilih pertempuran dalam HIDUP. Karena tidak semua hal di dunia ini layak mendapatkan perhatian dan energimu. Nah,
Sekarang, Simbah mau tanya sesuatu yang serius. Selama ini, apa sih yang paling sering bikin kamu kepikiran sampai sulit tidur? Apa karena omongan tetangga? Apa karena cuaca yang tidak menentu? Atau karena nasibmu yang rasanya kok tidak seberuntung orang lain di media sosial itu? Kalau jawabannya iya, berarti kamu sedang membuang-buang energimu untuk sesuatu yang sia-sia. Dengerin baik-baik ya putu-putuku. Di dunia ini, segala sesuatu itu bisa kita bagi jadi 2 kotak besar. Kotak pertama adalah hal-hal yang berada di luar kendali kita. Dan kotak kedua adalah hal-hal yang sepenuhnya ada dalam kendali kita sendiri. Banyak orang itu jadi stres, jadi gampang marah, dan hidupnya sengsara karena mereka sibuk mencoba mengatur kotak yang pertama. Mereka ingin mengatur mulut orang lain supaya tidak mencela. Mereka ingin mengatur takdir supaya selalu mulus. Mereka ingin mengatur hasil supaya selalu menang. Padahal itu semua bukan urusanmu, Le. Itu urusan Gusti Allah, urusan alam semesta. Coba kamu perhatikan gelas kopi di depanmu ini. Kamu tidak bisa mengatur kapan kopi ini akan habis, atau bagaimana rasanya kalau sudah dingin nanti. Tapi kamu punya kendali penuh untuk memilih bagaimana cara meminumnya. Apakah kamu mau meminumnya dengan rasa syukur, atau kamu mau meminumnya sambil mengeluh karena kurang manis? Nah, itulah yang namanya kendali diri. Dalam ajaran leluhur kita, ada istilah narimo ing pandum. Banyak yang salah mengira kalau ini artinya menyerah pada keadaan. Bukan, Cadagus. Narimo ing pandum itu artinya kita menerima dengan lapang dada apa yang sudah menjadi garis takdir atau hal-hal yang tidak bisa kita ubah supaya energi kita tidak habis untuk meratapi keadaan. Setelah kita menerima, barulah kita fokus pada apa yang bisa kita kerjakan. Kita fokus pada kotak yang kedua tadi, yaitu pikiran kita, sikap kita, dan tindakan kita hari ini. Kalau ada orang yang menghinamu, itu di luar kendalimu. Kamu tidak bisa menutup mulut mereka. Tapi apakah kamu mau merasa terhina atau tidak, itu 100% ada dalam kendalimu. Kalau kamu memilih untuk tetap tenang dan tidak ambil pusing, maka hinaan mereka itu tidak akan pernah sampai ke hatimu. Mereka kehilangan tenaganya dan kamu tetap menang tanpa harus berperang. Itulah yang namanya fokus pada pusat kekuatanmu sendiri. Jadi putu-putuku, mulai sekarang belajarlah untuk lebih pelit soal energimu. Jangan gampang membagikan perhatianmu pada hal-hal yang tidak bisa kamu ubah. Kalau ada masalah datang, tanya dulu sama dirimu, iki urusanku ndudu, iki iso tak ubah ora? Kalau jawabannya tidak bisa, ya sudah, lepaskan, selehke, letakkan beban itu. Fokuslah pada bagaimana caramu merespons masalah itu dengan kepala yang dingin dan hati yang jernih. Ingat, kamu itu ibarat seorang pemanah. Tugasmu adalah berlatih sebaik mungkin, menarik busur dengan konsentrasi penuh, dan melepaskan anak panah dengan niat yang tulus.
Tapi setelah anak panah itu lepas dari busurnya, apakah dia akan kena sasaran atau terbawa angin, itu sudah bukan urusanmu lagi. Jangan stres hanya karena anginnya bertiup kencang. Yang penting kamu sudah melakukan bagianmu dengan sebaik-baiknya. Sudah, jangan terlalu banyak dipikirkan sampai dahi berkerut begitu. Nanti cepat tua loh. Ayo diseruput lagi kopine. Kita masih punya satu bagian lagi yang tidak kalah penting, yaitu soal latihan harian supaya batinmu tetap kuat dan tidak gampang goyah. Nah, putu-putuku, kalau tadi kita sudah bicara soal kotak kendali, sekarang mari kita bicara soal latihan nih. Ilmu itu kalau cuma disimpan di kepala, ya cuma jadi hafalan. Tapi kalau dilatih, baru bisa jadi kekuatan. Di dalam filsafat Stoik, ada latihan yang namanya premeditatio malorum. Waduh, bahasanya susah ya. Tapi kalau di Jawa, Simba lebih suka menyebutnya sebagai laku eling lan waspada dalam tingkatan yang lebih dalam. Maksudnya begini le, seringkali kita itu hancur batinnya karena kita terlalu berharap dunia ini selalu berjalan sesuai kemauan kita. Kita berharap jalanan selalu lancar, orang-orang selalu ramah, dan pekerjaan selalu sukses. Padahal hidup itu isinya ketidakpastian. Nah, orang yang sakti batinnya itu bukan orang yang berharap tidak ada masalah, tapi orang yang sudah berkenalan dengan masalah sebelum masalah itu datang. Coba, setiap pagi saat kamu bangun tidur dan sebelum kamu menyentuh hidrogen pos pahitmu itu, duduklah sebentar. Bayangkan hal-hal yang mungkin berjalan tidak enak hari ini. Bayangkan mungkin nanti ada orang yang akan membohongimu, ada orang yang akan marah padamu tanpa alasan, atau rencana yang tiba-tiba berantakan. Bukan untuk jadi orang pesimis, bukan. Tapi supaya batinmu itu tidak kagetan. Supaya saat hal buruk itu benar-benar terjadi, batinmu sudah bilang, oh ini toh yang tadi pagi sudah aku bayangkan, aku sudah siap. Ini yang disebut sebagai sening rosong rosake. Kamu melatih batinmu untuk tidak manja. Kebanyakan orang itu menderita bukan karena masalahnya besar, tapi karena batinnya itu terlalu lembek, terlalu berharap dunia harus selalu manis padanya. Padahal kalau kamu sudah siap untuk yang terpahit, maka setiap hal baik yang datang akan terasa seperti anugerah yang luar biasa. Dan saat hal buruk datang, kamu tetap tegak, tetap tenang, karena kamu sudah menang sebelum pertempuran dimulai. Lalu ada satu lagi latihan yang penting, yaitu topo ngeli di tengah keramaian. Kamu tahu kan pohon bambu? Dia itu batangnya lentur. Saat angin kencang datang, dia tidak melawan dengan keras kepala sampai patah, tapi dia ikut meliuk mengikuti arah angin. Tapi akarnya tetap kuat menghunjam ke bumi. Nah, jadilah seperti bambu itu. Saat ada orang yang memancing amarahmu, jangan jadi tembok yang keras yang malah bikin benturan makin hebat. Jadilah ruang kosong,
Biarkan kemarahan mereka lewat begitu saja. Mereka teriak-teriak, kamu tetap adem. Mereka ingin kamu meledak, kamu malah tersenyum sambil menyeruput kopi. Kenapa? Karena kamu tahu kemarahan mereka itu adalah sampah milik mereka sendiri. Kalau kamu ikut marah, berarti kamu memungut sampah itu dan memasukkannya ke dalam hatimu yang bersih. Sayang kan hatimu? Jangan mau jadi tempat pembuangan sampah emosi orang lain. Latihan-latihan kecil seperti ini, putu-putuku, kalau dilakukan setiap hari, nanti akan jadi karakter. Kamu akan jadi orang yang punya wibawa batin. Orang melihatmu itu merasa teduh karena kamu tidak gampang digoyang oleh keadaan. Kamu punya benteng di dalam pikiranmu yang tidak bisa ditembus oleh siapapun kecuali atas izinmu sendiri. Dah, coba diresapi dulu poin soal eling lan waspada ini. Jangan buru-buru, ilmu batin itu kayak jamu, pahit di awal tapi bikin badan seger di akhir. Sambil itu, ayo kopinya jangan sampai dingin. Simpah masih mau cerita soal bagaimana caranya kita berdamai dengan masa lalu, supaya tidak terus-terusan jadi beban di masa sekarang. Gimana? Masih sanggup lanjut, Cah Bagus? Cah Bagus, mari kita masuk lebih dalam lagi ke bagian yang sering bikin batin orang itu jadi keruh dan tidak bisa tenang, yaitu urusan masa lalu dan bayang-bayang kegagalan. Ini penting, karena kalau batinmu masih terikat rantai di belakang, kamu tidak akan pernah bisa merespons masa depan dengan jernih. Nah, putu-putuku, coba sekarang jujur sama Simbah. Berapa banyak dari kamu yang kalau malam-malam matanya susah merem karena kepikiran kesalahan yang sudah lewat? Entah itu kegagalan di masa lalu, kata-kata salah yang pernah kamu ucapkan, atau keputusan keliru yang bikin hidupmu jadi begini. Kamu terus-terusan menyalahkan diri sendiri, menyesal tanpa henti, sampai batinmu itu rasanya sesak dan penuh luka. Dengerin Simbah ya, Le. Masa lalu itu ibaratnya air sungai yang sudah mengalir lewat di depanmu. Kamu tidak akan bisa memegang air yang sama 2 kali. Airnya sudah hilang, sudah hanyut ke laut. Kalau kamu terus-terusan menoleh ke belakang, kakimu itu pasti akan tersandung saat melangkah maju. Kamu itu sedang melakukan sesuatu yang paling sia-sia di dunia, yaitu mencoba mengubah sesuatu yang sudah jadi sejarah. Dalam ajaran leluhur kita ada istilah mulat sariro. Ini artinya kita melihat ke dalam diri, kita bercermin. Tapi tujuannya bukan untuk meratapi luka, melainkan untuk belajar. Kalau dulu kamu pernah berbuat salah, ya sudah, terima itu sebagai bagian dari perjalananmu. Jangan jadi hakim yang kejam buat dirimu sendiri. Gusti Allah saja Maha Pengampun loh. Kok kamu malah jadi orang yang paling keras menghukum dirimu sendiri?
itu namanya kamu sedang bereaksi terhadap bayanganmu sendiri. Di dalam stoikisme ada prinsip yang namanya amor fati. Artinya, cintailah takdirmu, cintailah apapun yang sudah terjadi padamu. Baik atau buruk, semua itu adalah bahan baku untuk membentukmu jadi manusia yang lebih kuat hari ini. Kalau kamu tidak pernah jatuh, kamu tidak akan pernah tahu cara berdiri yang paling kokoh. Kalau kamu tidak pernah salah, kamu tidak akan pernah belajar arti kebijaksanaan. Jadi cara paling jernih untuk merespon masa lalu adalah dengan ikhlas. Tapi ingat, ikhlas itu bukan berarti melupakan atau menganggap semua itu tidak pernah terjadi. Ikhlas itu artinya kamu berdamai dengan kenyataan bahwa ya, itu sudah terjadi dan aku tidak bisa mengubahnya. Titik. Jangan ada kata seandainya lagi. Kata seandainya itu adalah racun yang akan mematikan langkahmu. Simba mau ajari kamu satu laku lagi, namanya neng, neng, nong, nang. Pertama itu neng atau meneng. Diamkan dulu batinmu yang berisi itu. Jangan biarkan pikiranmu lari-lari ke masa lalu. Lalu neng atau weneng. Setelah diam, batinmu akan jadi jernih. Kamu bisa melihat masalah dengan terang tanpa emosi yang menutup mata. Terus nung atau hanung. Di situ kamu akan punya kekuatan batin, punya keteguhan untuk bangkit lagi. Dan terakhir nang atau menang. Kamu akan menang atas dirimu sendiri, menang atas penyesalanmu, dan bisa melangkah lagi dengan kepala tegak. Putu-putuku, jangan biarkan masa lalumu itu jadi penjara buat masa depanmu. Kamu itu bukan kesalahanmu. Kamu adalah orang yang hari ini memilih untuk jadi lebih baik. Setiap pagi itu kesempatan buat kamu untuk menulis lembaran baru. Jangan pakai tinta yang sama, tinta penyesalan yang sudah kering itu untuk menulis hari ini. Pakailah tinta harapan dan kesadaran yang baru. Coba sekarang, tarik napas lagi. Bayangkan semua beban penyesalan itu kamu lepaskan bersama hembusan napasmu. Selehke cah bagus, taruh saja. Biarkan batinmu jadi ringan lagi. Masih banyak hal besar yang menunggu di depan sana. Dan kamu butuh hati yang lapang untuk bisa merespons itu semua dengan bijaksana. Gimana? Sudah mulai terasa enteng atau malah makin berat karena banyak yang harus dilepaskan? Memang tidak mudah, tapi itulah harganya kalau mau jadi pribadi yang merdeka. Ayo, kopine diseruput lagi. Masih kuat kan? Simbah mau bahas soal satu hal lagi yang bikin orang sering kehilangan kendali diri, yaitu soal keinginan dan harapan yang berlebihan. Lanjut. Cah bagus, sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin orang jadi gila dan kehilangan jati diri,
yaitu urusan ekspektasi atau keinginan yang tidak ada habisnya. Ini yang bikin batinmu selalu merasa kurang, merasa haus, dan akhirnya gampang meledak kalau dunia tidak memberi apa yang kamu mau. Nah, putu-putuku, coba kamu lihat gelas kopi di depanmu itu lagi. Kadang kita itu menderita bukan karena kopinya pahit, tapi karena kita berharap kopinya harus rasa coklat. Kita seringkali menciptakan penjara sendiri di dalam kepala kita yang namanya harapan. Kita berharap orang lain harus hormat sama kita. Kita berharap anak-anak harus selalu nurut. Kita berharap usaha kita harus langsung untung besar. Begitu kenyataannya tidak sesuai, batinmu langsung berontak, marah, dan akhirnya kamu bereaksi dengan cara yang merusak. Dengerin Simbah Yale, keinginan itu ibaratnya kayak kamu minum air laut. Makin kamu minum, makin kamu merasa haus. Kamu tidak akan pernah merasa cukup kalau standarmu adalah keinginan. Di dalam ilmu Jawa, ada istilah mulatsari rohang rosowoni. Kamu harus berani melihat ke dalam dirimu sendiri. Berani mengakui kalau selama ini yang bikin kamu tidak tenang itu yo egomu sendiri, keinginanmu yang ketinggian itu. Orang-orang stoik dulu punya cara yang hebat untuk menghadapi ini. Mereka bilang, kalau kamu tidak ingin kecewa, ya jangan menaruh kebahagiaanmu pada hal-hal yang tidak bisa kamu kontrol. Kamu boleh punya rencana, kamu boleh punya impian, tapi jangan biarkan hatimu ikut tergadai di sana. Kalau rencanamu berhasil, ya bersyukur. Kalau tidak berhasil, ya tidak apa-apa. Karena kamu tahu bahwa kebahagiaanmu itu adanya di dalam sini, bukan pada hasil akhir di luar sana. Leluhur kita juga mengajarkan konsep sepi ing pamrih, rame ing gawe. Ini bukan cuma soal kerja ikhlas tanpa pamrih ya, tapi ini soal kesehatan batin. Artinya, kamu fokus saja pada prosesnya, fokus pada kerjanya, tapi sepikan hatimu dari keterikatan pada hasil atau pujian. Kalau kamu sudah bisa begini, kamu tidak akan gampang sakit hati. Kamu tidak akan gampang bereaksi berlebihan kalau rencanamu diganggu orang. Karena peganganmu itu adalah caramu bekerja, bukan apa yang orang katakan soal hasil kerjamu. Coba kamu perhatikan, kenapa orang zaman dulu itu batinnya lebih kuat-kuat ya? Ya karena mereka itu tidak banyak menuntut sama keadaan. Mereka punya prinsip urip itu mung mampir ngombe. Hidup itu cuma mampir minum sebentar. Kalau kopinya enak, ya dinikmati. Kalau cuma ada air putih, ya disyukuri. Mereka tidak membebani hidup yang cuma sebentar ini dengan ekspektasi yang berat-berat. Mereka merespon setiap keadaan dengan satu kata, nerimo. Tapi ingat, nerimo itu bukan berarti malas, tapi menerima hasil dengan hati yang lapang setelah kamu berusaha maksimal. Jadi, butuh-butuhku, mulai sekarang belajarlah untuk mengelola harapanmu. Jangan biarkan dirimu jadi budak dari keinginanmu sendiri. Belajarlah untuk berkata pada dirimu, aku akan berusaha sebaik mungkin, tapi kalau hasilnya tidak sesuai, batin tetap harus adem.
Itulah puncak dari kekuatan seorang satria. Kamu tidak bisa dipatahkan oleh kegagalan dan tidak bisa diterbangkan oleh pujian. Kamu tetap tegak di tengah-tengahnya. Simbah mau tanya, selama ini kamu itu mengejar sesuatu karena kamu memang butuh atau cuma karena ingin pamer sama orang lain? Kalau cuma karena ingin pamer, wah, itu capeknya luar biasa, Le. Kamu sedang menaruh kebahagiaanmu di mata orang lain. Dan mata orang itu gampang sekali berubah. Hari ini memuji, besok bisa mencaci. Dan jangan terlalu ambisius sampai lupa caranya bahagia dengan hal-hal kecil di depan mata. Nikmati saja dulu kopimu ini. Rasakan pahitnya, rasakan hangatnya. Kebahagiaan itu sebenarnya sederhana. Cuma kitanya saja yang sering bikin jadi rumit karena kebanyakan gaya. Nah, putu-putuku semuanya, rasanya obrolan kita di warung kopi ini sudah cukup panjang untuk hari ini. Simbah harap apa yang kita bicarakan tadi, soal jeda, soal kendali diri, sampai soal berdamai dengan ekspektasi, bisa kamu bawa pulang, kamu renungkan, dan yang paling penting, kamu praktekkan sedikit demi sedikit dalam hidupmu. Ingat ya, Le, menjadi orang yang mampu merespons itu bukan bakat dari lahir. Itu adalah latihan. Seperti otot yang harus dilatih setiap hari supaya kuat, batinmu juga begitu. Jangan berkecil hati kalau hari ini kamu masih sering khilaf dan bereaksi berlebihan. Yang penting kamu sadar, kamu belajar, dan kamu mau mencoba lagi besok pagi. Simbah sengaja simpan dulu bahasan soal bagaimana cara menghadapi orang-orang sulit atau mereka yang sengaja memancing amanah kita. Itu bagian yang lebih seru dan lebih dalam lagi ilmunya. Tapi itu buat jatah ngaji kita di pertemuan berikutnya saja ya. Biar kamu punya waktu untuk mencerna apa yang Simbah sampaikan hari ini. Jadi jangan sampai ketinggalan. Ini baru episode pertama, baru pembukaan dari perjalanan kita untuk mencari ketenangan batin di tengah dunia yang makin karuan ini. Tetap jaga kesehatanmu, tetap jaga jernihnya pikiranmu, dan yang paling utama, tetaplah menjadi orang yang eling lan waspada. Terima kasih ya, sudah mau duduk lama-lama mendengarkan ocehan Simbah di sini. Semoga setiap kata yang keluar bisa jadi bumbu yang enak buat perjalanan hidupmu ke depan. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di warung ngaji kita ini dengan kopi yang tetap hangat dan hati yang makin mantap. Rahayu, rahayu, rahayu.